Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, yaitu Ana Okti dengan NIM A1B119024 dan Suci Nopianti Rahayu dengan NIM A1B119132 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Andus Mujiono Wiryotinoyo, MPD, dan Dr. Reli Handayani, SS, MPD. Kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai keterampilan menulis dan permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anokti akan menjelaskan materi. Yang pertama itu pengertian keterampilan menulis. Menurut Muhammad Yunus 2007, menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Tulisan merupakan sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakaiannya. Menulis sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita. Artikel, esai, laporan, karya sastra, buku, komik, dan cerita adalah contoh bentuk dan produk bahasa tulis yang akrab dengan kehidupan kita. Menurut Graves, seseorang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa ia menulis, merasa tidak berbakat menulis, dan merasa tidak tahu bagaimana harus menulis. Ketidaksukaan tak lepas dari pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat, serta pengalaman pembelajaran menulis atau mengarang di sekolah yang kurang memotivasi dan merangsang minat. Samit mengatakan bahwa pengalaman belajar menulis yang dialami siswa di sekolah tidak terlepas dari kondisi gurunya sendiri. Umumnya, guru tidak dipersiapkan untuk terampil menulis dan mengajarkannya. Oleh karena itu, untuk menutupi keadaan yang sesungguhnya, muncullah berbagai mitos atau pendapat yang keliru tentang menulis dan pembelajarannya. Materi selanjutnya yaitu menulis sebagai kemampuan komunikasi. Pada hakikatnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan ini kita dapatkan melalui transmisi budaya, yaitu sesuatu yang kita dapatkan melalui suatu proses belajar dan bukan sebagai warisan. Kemampuan menulis sangat penting, artinya bagi dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi apapun pasti akan memerlukan penulisan. Hasil-hasil penelitian apapun dan yang bagaimanapun bentuknya harus dikomunikasikan kepada orang lain dalam bentuk bahasa tulis yang mempunyai nilai dokumentasi yang sangat kuat. Di sini, setiap orang yang terlibat, terutama para ilmuwannya, dituntut untuk memiliki kemampuan menulis yang efektif, baik dalam bentuk laporan penelitian, jurnal, maupun yang lain. Selanjutnya, beberapa masalah dalam menulis. Menurut Kaswan Darmadi, lebih lanjut dijelaskan bahwa ada banyak permasalahan yang dihadapi penulis pemula. Secara umum bisa dikatakan bahwa permasalahan itu ada 4 macam. Yang pertama, takut memulai, tidak tahu kapan harus memulai. Yang ketiga, pengorganisasian. Dan yang keempat, bahasa yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada takut untuk memulai. Menulis atau mengarang itu seperti naik sepeda. Kita tidak bisa menguraikan bagaimana bisa duduk dengan tenang di atas 2 roda tanpa terguling. Padahal tidaklah gampang untuk menjaga keseimbangan. Ini mengandung 2 implikasi. Pertama, pekerjaan menulis bisa dianggap mudah. Anggapan seperti ini tentu hanya berlaku bagi orang yang sudah sering menulis atau bagi penulis profesional. Kedua adalah sebaliknya, pekerjaan menulis bisa dianggap sangat sukar. Anggapan ini umumnya berlaku bagi orang awam, termasuk mahasiswa atau pelajar yang belum terbiasa menulis. Ada beberapa alasan mengapa kita menjadi takut untuk menulis. Salah satunya alasan yang mungkin karena tuntutan yang tinggi dari dosen. Umumnya, dosen menuntut agar mahasiswa menulis secara jelas, runtut dan ekonomis, bahkan bergaya bahasa yang kompleks dan berkosakata tingkat tinggi. Ya, selanjutnya materi berikutnya itu tidak tahu kapan harus memulai.
Tidak tahu kapan dan bagaimana untuk memulai menulis adalah masalah besar yang umum dihadapi oleh mahasiswa atau pelajar yang tidak pernah menulis. Persoalan ini muncul dalam bentuk berbagai versi keluhan, seperti topik apa yang harus dikerjakan, kapan akan memulai mengerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, tuntutan pembimbing yang dirasakan terlalu tinggi, dan sejumlah keluhan lainnya. Persoalan topik apa yang harus dikerjakan bisa diatasi dengan banyak membaca buku atau hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan bidangnya. Dengan langkah ini, setidaknya akan diperoleh beberapa keuntungan, antara lain mengetahui masalah-masalah yang sedang dibicarakan, masalah yang penting dan masalah mendesak untuk segera dipecahkan, masalah-masalah yang sudah diteliti atau yang belum diteliti. Apabila pemahaman seperti ini ditingkatkan dan tingkat pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di sekeliling juga dipertajam, kesulitan dalam pemilihan atau penentuan topik pasti akan segera dapat dipecahkan. Kita akan dengan mudah segera menentukan topik sekaligus mengetahui referensi yang dapat digunakan. Materi berikutnya yaitu masalah pengorganisasian. Pengorganisasian ide termasuk hal yang esensial di dalam sebuah tulisan. Dengan pengorganisasian yang baik, sebuah tulisan akan mudah diikuti arahnya oleh pembaca. Apabila sebuah tulisan dapat diikuti arahnya, berarti pembaca akan dapat menangkap maksud yang dikehendaki oleh penulisnya. Para penulis yang profesional sangat menyadari pentingnya masalah pengorganisasian ini. Hal itu bisa dimengerti karena sesungguhnya pengorganisasian ide merupakan cermin dari bentuk dan pola pikir si penulis. Bagi penulis yang sudah profesional, soal pengorganisasian ide bisa dikatakan tidak menjadi masalah karena mereka sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Penulis yang masih pemula, termasuk kebanyakan mahasiswa, pasti sering menghadapi masalah ini di dalam proses kepenulisannya. Bahkan, di antara mereka ada yang menganggap masalah ini sebagai masalah utama. Oleh sebab itu, penulis pemula harus belajar banyak dari para penulis profesional, yaitu dengan membaca tulisan mereka sebanyak-banyaknya. Dengan semakin banyak membaca tulisan-tulisan yang baik, akan semakin banyak pengalaman yang mereka dapatkan, termasuk mengenai pola-pola pengorganisasian ide yang biasa mereka gunakan. Berikutnya yaitu ada mengenai masalah bahasa. Masalah bahasa bisa dialami oleh hampir semua penulis. Ini terjadi karena bahasa yang digunakan selalu berubah dari waktu ke waktu. Kosakata, istilah idiom dari hari ke hari pun selalu berubah. Para penulis yang sudah profesional umumnya sudah mengetahui hal itu. Mereka umumnya sudah tahu bagaimana mengatasi di bidang kebahasaan. Mereka selalu berusaha mengikuti perkembangan bahasa yang ada. Adapun bagi penulis pemula, karena tidak mengetahui esensi perubahan yang terjadi di dalam bahasa, hal ini menjadi masalah serius. Di samping itu, penulis pemula umumnya mempunyai pandangan yang remeh terhadap bahasa. Bahasa hanya dipandang sebagai alat komunikasi, bukan dipandang sebagai wahana pokok dalam berpikir. Banyak di antara para penulis itu pemula yang tidak mengetahui bahasa secara baik. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan yang dikemukakan oleh para dosen pembimbing terhadap masalah ini. Sunarji tahun 1991. Keluhan ini umumnya berkisar pada pembuatan kalimat yang aneh-aneh, kalimat-kalimat yang tidak nyambung, pengaturan paragraf sesuka hati, serta logika yang tidak pas. Jika kita sudah memandang bahasa sebagai wahana untuk berpikir, pasti tidak akan terlalu meremehkan bahasa dan akan timbul kesadaran yang lebih baik untuk mempelajari bahasa. Jika kesadaran mempelajari bahasa sebagai wahana pengungkap pemikiran bertambah kuat, kesadaran untuk berhati-hati dalam menggunakan bahasa juga akan semakin tampak. Dengan kesadaran terhadap penggunaan bahasa, seperti pembuatan kalimat yang aneh-aneh, kalimat yang tidak nyambung, dan sejenisnya, bukan semata-mata merupakan kesalahan berbahasa. Kesalahan-kesalahan seperti itu sebenarnya merupakan kesalahan logika juga. Logika yang runtut tampil dalam bentuk pemakaian bahasa yang runtut. Sebaliknya, bahasa yang tidak beraturan merupakan refleksi dan logika yang tidak beraturan juga. Oleh karena itu, pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan berbahasa harus selalu dikaitkan dengan pembenaran
dari segi logika.